tersusun oleh banyak penyempaka. Jadi wilayah kita itu punya merupakan daerah yang struktur geologinya kompleks dan menjadi kiblat penelitian bagi orang-orang di luar negeri. Menarik sekali. Jadi banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah kunci dari evolusi tektonik dari Asia Tenggara. Nah, Indonesia merupakan kunci dari yang pemisahan Australia, misalnya. Ya, Indonesia itu pokoknya banyak hal yang menggambarkan bahwa evolusi tektonik Indonesia ini sangat mendunia sekali. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, secara umum apa saja unsur struktur geologi itu? Ini mencakup tiga parameter utama. Kita punya yang namanya bidang kontak, struktur primer, dan struktur sekunder. Oh iya, untuk menyampaikan bahwa materi pada minggu ini itu kalian sudah bisa akses di Spada ya. Nah, bidang kontak ini misalnya contohnya kontak sedimentasi, ada ketidakselarasan, mic-mu Juan. Ada kontak sedimentasi, ada ketidakselarasan, ada intrusi maupun kontak tektonik. Seperti apa penggambarannya ada di slide selanjutnya. Lalu kemudian struktur primer, baik pada struktur primer di batuan sedimen maupun di batuan beku, ya, bedding, graded bedding, cross bedding, current ripple, dunes, flood cast, love cast, dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian kita punya struktur sekunder yang paling familiar itu yang paling umum, sesar, kekar, dan lipakan. Tapi apanya itu saja masih lebih banyak. Ya. Jadi ini kira-kira yang harus bisa kalian kenali. Gitu. Ini adalah unsur-unsur struktur geologi yang harus nanti bisa kalian kenali. Oke. Nah, ini contohnya misalnya bagaimana saya punya bidang kontak, ya. Lalu ini bagaimana itu saya punya perlapisan, bagaimana saya punya perlipatan yang vein, lalu kemudian foliasi. Ini adalah berbagai contoh-contohnya yang nanti yang diharapkan bisa Anda kenali, baik levelnya itu foto maupun disingkapan yang sebenarnya. Nah, berbicara tentang bidang kontak, apa itu? Ya, namanya juga kontak, jadi batas antar jenis batuan, tapi tidak sembarang kontak. Yang kontak ini mencerminkan suatu proses geologi yang berbeda antara kontak yang satu dengan kontak yang lain. Misalnya, di kasus ini saya punya yang kontak sedimentasi dari perlapisan. Ya. Jadi yang perlapisan yang normal, yang mengikuti hukum-hukum Steno atau horizontality, ini kita bisa lihat. Jadi di sini terlihat jelas ada batu lempung, lalu kemudian batu pasir, terus batu lempung lagi, lalu kemudian batu pasir lagi. Ini kontak sedimentasi. Ini menunjukkan apa? Perbedaan mekanisme deposisinya. Tentu saja, ya, batu lempung dan batu pasir itu punya syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku agar bisa diendapkan, ya. Lalu kemudian kita punya bagaimana kalau misalnya yang kontak yang sedimennya ini itu tidak selaras. Nah, misalnya angular unconformity seperti ini. Jadi itu kita punya batuan berumur silur di sini yang nyaris horizontal ini, lalu kemudian ditindih sama batuan yang difon yang miring ini. Jadi di sepanjang garis ini itu adalah ketidakselarasannya. Dan ini kontak yang menunjukkan adanya proses geologi yang berbeda di antara yang dua jenis batuan ini yang berbeda. Itu yang kita sebut dengan kontak. Atau seperti ini misalnya ya, yang kita punya yang kontak intrusi, lihat bagaimana yang si
batuan yang berwarna abu-abu gelap ini itu mengintrusi si granit. Ya. Ini bisa dilihat seperti ini. Ya. Lalu kemudian ada kontak tektonik, baik itu kontaknya sar, misalnya lihat ini. Lihat ini saya punya batu pasir yang redstone yang kemudian itu berdampingan dengan batuan metamor. Lihat ada kontak sesar di sini ya. Nah ini semua bidang kontak ya. Yang kata kuncinya adalah menceritakan proses-proses geologi yang berbeda. Lalu kemudian struktur primer. Nah, struktur primer ini bisa hadir di batuan beku maupun di batuan sedimen. Definisinya adalah struktur yang berkembang pada saat atau bersamaan dengan proses pembentukan. Jadi, yang kalau di sedimen itu kita punya struktur deposisi, struktur erosional, struktur deformasi, struktur biogenik. Sedangkan di batuan beku misalnya kita punya kekar kolom, lava bantal, dan vesikular. Nah, saya pikir kalian sudah cukup familiar ya deposisi. Ya misalnya ada cross bedding, ada laminasi, ada bedding ya. Lalu kemudian yang erosionalnya ini contohnya ada flood cast, ada load cast, ada tool mark ya. Lalu kemudian yang deformasi misalnya kita punya slam, kita punya lidah api ya. Lalu kemudian biogeniknya ini seperti bioturbasi ya. Di saat batuan sedimen dilubangi oleh organisme-organisme yang yang mampu itu menerobos batuan. Lalu yang kemudian ada kekar kolom juga, ini biasanya hadir di intrusi, ada lava bantal yang biasanya hadir di batuan basaltik, lalu kemudian vesikular ya, batuan beku yang membeku dengan cepat sehingga menghasilkan rongga-rongga berisi udara ya. Nah, pada prinsipnya struktur primer pada batuan sedimen ini akan memperhatikan prinsip-prinsipnya steno. Kalau dia tidak originally horizontality, dia pasti akan lateral continuity. Lalu kemudian yang satunya apa? Satunya apa? Ini masih hidup semua gitu? Superposisi, Pak. Tidak. Iya, superposisi. Oke, baik. Nah, ini beberapa contoh-contoh dari struktur primer. Kita punya lava bantal di sini, kita punya kekar kolom di sini, kita punya perlapisan di sini yang bedding, lalu kita punya struktur slam di sini, yang lidah api juga di sini ada. Nah, bagaimana dengan struktur sekunder? Saya pikir juga definisinya umum sekali ya. Jadi struktur sekunder itu struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuannya berlangsung. Nah, di awal kita hanya mengenali sesar, kekar, dan lipatan. Namun sebenarnya jenisnya itu lebih banyak. Ini misalnya. Kita bagi jadi dua kelompok seperti ini. Yang menggambarkan bahwa yang satu itu deformasinya brittle, yang satu deformasinya ductile. Nah, kita punya rekahan, kita punya kekar. Mengapa rekahan dan kekar dibedakan? Karena memang berbeda. Nah, kekar itu sudah pasti rekahan, namun tidak semua rekahan itu adalah kekar. Nah, lalu kemudian kita punya shear fracture, ada slicken side, ada vein gas, fault, ada lipatan, ada cleavage, belahan, ada foliasi, dan ada lineasi. Ya. Oke. Nah, ini kenampakannya rekaan pada umumnya, jadi akan ada bab tersendiri soal ini. Namun secara umum, yang kita lihat bahwa rekaan itu menghasilkan bidang yang diskontinu pada batuannya. Kita punya bidang-bidang yang menyebabkan batuannya menjadi tidak diskontinu lagi, tidak menerus lagi. Ya, kita bisa lihat. Nah, bidang-bidangnya ini nanti kita lihat akan
akan terjadi dalam 3 mekanisme. Apakah dia membuka, apakah dia menggeser, ataukah kombinasi dari keduanya, ataukah menutup, ya. Nah, ini adalah rekahan yang sederhana dan ini adalah sistem rekahan di mana satu pegunungan itu disusun oleh rekahan-rekahan yang seperti ini. Dan tentu saja rekahan-rekahan ini itu akan memberikan informasi yang baik tentang tektoniknya. Akan sangat memberikan informasi yang baik tentang tektonik suatu daerah jika kita menjumpai pegunungan rekahan seperti ini. Ya, salah satu tempat juga yang pernah saya jumpai itu di Kolaka, itu daerah Kulap. Itu ada seperti pegunungan ultramafic yang tersingkap, ada bagian yang tersingkap itu ini rekahannya intens sekali seperti ini. Dan ini jadi tempat yang cocok untuk melakukan pengukuran data struktur. Nah, lalu kemudian ada juga interaksi antara rekahan dan perlapisan. Jadi ini saya punya perlapisan seperti ini. Di antara perlapisannya itu berkembang rekahan-rekahannya, ya, yang secara umum tegak lurus dengan arah perlapisan. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Ada rekahan yang tipis-tipis saja, ada rekahan yang membuka dengan lebar. Ini kita bisa lihat rekahannya membuka dengan lebar. Ya. Oke, lalu kemudian ini contoh yang sesar. Jadi berbeda tadi yang rekahan ini, dia menghasilkan diskontinuitas tapi tidak menggeser. Gitu. Tidak ada bidang perlapisan yang tergeser. Berbeda halnya dengan sesar. Kita lihat bagaimana lapisan batu bara ini tergeser. Ya, kita bisa lihat bagaimana lapisan putih ini juga tergeser. Ya, ini bergeser ke sini, ini bergeser ke sini, ini bergeser ke sini, ini bergeser ke sini. Ya, itu terlihat dengan jelas. Nah, inilah contohnya struktur sekunder. Lanjut. Nah, bagaimana awalnya perlapisan yang horizontal, lalu kemudian terdeformasi menghasilkan lipatan. Lihat bagaimana lapisan ini itu terlipat. Ya, lapisannya terlipat. Lalu kemudian perlipatan kompleks. Nah, ini kan lipatan yang sederhana. Saya bisa lihat ada syncline di sini, ada synform di sini, ada antiform di sini, dan ada synform lagi. Nah, ini yang kompleks. Saya punya lipatan rebah di bagian sini, lalu kemudian di sini lipatannya yang hang point-nya sudah hancur, lalu kemudian di sini berubah lagi bentuknya. Ya, lipatan kompleks. Nah, lalu kemudian juga ada interaksi antara lipatan dan sesar. Jadi saya punya ini yang puncak sumbu lipatannya, lalu kemudian di sini ada sesar-sesar anjak ini sesar anjaknya ini, ya. Jadi interaksi ini lipatan sesar juga nanti kita akan pelajari. Ya. Lalu kemudian foliasi dan lipatan. Jadi saya punya fillet ini, di mana lipatan ini itu menunjukkan itu apa jejak-jejak perlapisan dari batuan sedimen filitik sebelumnya, sebelum dia terdeformasi menjadi filit. Ini kita bisa lihat ya lipatan-lipatannya. Lalu kemudian di antara lipatan-lipatan itu ada foliasi yang berkembang. Ya, ada foliasi-foliasi yang berkembang. Nah, ini ya. Jadi berbeda ya antara lipatan dan foliasi pada batuan metal. Nah, ini juga akan menjadi data struktur yang menarik. Ini singkapan yang ada di Karangsambung, di tepi Sungai Lokulu. Jadi, melihat paparan tadi, sebenarnya apa prinsip utama, apa konsep dasarnya geologi struktur, hanya ada dua sebenarnya. Kita hanya akan membicarakan stres dan strain. Ya, kita hanya akan membicarakan tekanan yang menyebabkan perubahan dan apa jenis perubahan yang diakibatkan oleh stres, oleh tekanan. Jadi itu kuncinya. Tapi makna tekanan ini tidak sesederhana gaya persatuan luas. Tidak sesederhana itu. Kita akan lebih berbicara jauh tentang bagaimana tekanan yang teraplikasikan pada batuan. Bagaimana itu? Ya.
tekanan yang seperti apa. Kita nanti akan punya istilah tentang uniaxial compression, uniaxial tension, differential stress, principal stress, dan seterusnya. Ya, begitu halnya dengan strain perubahan. Kita juga tidak hanya bicara tentang bagaimana batuannya berubah, bagaimana bentuk awal dan akhirnya. Tidak juga seperti itu. Kita akan bicara tentang apakah deformasiku ini simple shear, apakah deformasinya ini pure shear, jika dia mengalami pemendekan berapa persen pemendekan, dia mengalami kemanjangan berapa persen kemanjangan, batuannya mengalami rotasi berapa derajat. Nah, ini nanti akan dibahas. Ya, jadi dua poin utama inilah nanti yang akan mengisi mata kuliah kita selanjutnya. Nah, apa sebenarnya yang mindset dari struktur geologi? Yang saya berikan ilustrasi seperti inilah kira-kira. Jadi, jika yang kita engineering misalnya di geologi teknik atau di geomekanik, gitu kan? Saya punya singkapan pada singkapan batuan. Di atasnya, di bawahnya, atau batuan ini mungkin akan digunakan bahan konstruksi. Maka saya akan merekayasa batuan ini dengan mengenakan tekanan agar bisa dilihat perilaku batuannya. Jadi nanti yang para engineering itu tahu batuan ini akan pecah pada tekanan berapa dan seterusnya. Tapi berbeda dengan struktur geologi. Di struktur geologi yang kita manipulasi bukan batuan ini yang belum terdeformasi, bukan. Tapi batuan yang sudah terdeformasi. Dan tugas kita adalah memberikan rekonstruksinya agar kita bisa tahu bagaimana kondisinya sebelum terdeformasi, lalu kemudian bagaimana prosesnya hingga dia terdeformasi. Jadi itu perbedaan mindsetnya. Jadi para engineering, batuan yang tidak terjadi apa-apa itu mereka rekayasa untuk mereka deformasi agar nanti bisa tahu bagaimana geometri terowongan yang cocok di daerah itu. Bagaimana kemiringan lereng yang cocok di daerah itu. Batuan yang ada di daerah itu cocok digunakan untuk apa. Nah, itu. Sedangkan di struktur geologi itu sebaliknya. Kita sudah punya batuan yang terdeformasi. Jika batuannya tidak terdeformasi, justru tidak menarik untuk kita kaji. Menarik itu karena setelah terdeformasi. Deformasi, lalu kemudian kita ingin rekonstruksi apa yang terjadi pada batuannya sebelum terdeformasi. Ini seperti kurang kerjaan saja, Pak. Kita membahas lagi yang sebelum-sebelumnya. Ya kan, memang itu prinsipnya gitu. The present is the key to the past. Mengapa itu penting? Yang karena istilah the present is the key to the past, itu bisa jadi akan menunjukkan proses yang sama di masa depan. Ingat prinsip-prinsip dasar hukum-hukum geologi itu ya, uniformitarianism, bahwa proses-proses geologi yang berlangsung di masa lalu itu juga terjadi di masa sekarang. Jadi dengan memahami proses-proses ini, maka kita bisa menerapkannya untuk memprediksi proses-proses di masa depan. Nah, jadi itu kuncinya ya, itu. Nah, beberapa ahli-ahli geologi itu menyebutkan seperti ini. Jika kita punya singkapan yang menunjukkan perubahan seperti ini, sebenarnya kita tidak tahu apa gaya yang sebabkan ini, tidak. Yang kita hanya jumpai datanya di sini adalah perubahan batuannya, yang dikenal dengan istilah strain-nya. Kita hanya punya strain di sini. Kita tidak tahu berapa besar gayanya. Tapi kita bisa tahu berapa besar perubahannya. Yang kalau diasumsikan dia horizontal seperti ini. Kita tinggal tarik, maka ditahu. Ya, makanya beberapa ini seperti John Ramsey misalnya, beliau ini sangat konsen dengan penelitian-penelitian tentang strain struktur geologi. Beliau menyebutkan, as geologist, I don't believe in stress.
Maksudnya bukan beliau mau bilang bahwa apa batuan ini terdeformasi tanpa stres, bukan. Kita sadar bahwa batuan ini akan terbentuk dengan adanya tegangan, adanya tekanan. Tapi beliau ingin menggarisbawahi bahwa geologis hanya menemukan strainnya, bukan stresnya. Stresnya itu hasil pendugaan jadinya. Berbeda dengan ini. Ya, yang ini stresnya itu yang apply-nya itu orangnya, teknisinya, bahkan bisa memanipulasi tekanannya. Bisa dibuat gradasi, gradual dari 10 megapascal sampai 100 megapascal hingga runtuh. Itu dikontrol di sini. Namun di geologi struktur itu tidak terkontrol. Yang hanya kita bisa tahu adalah strain. Jadi memang analisis tentang strain ini juga akan sangat penting bagi geologi struktur. Meskipun menentukan tegasan penyebabnya juga sangat penting karena ini bicara tentang rekonstruksi regional. Bagaimana Hamilton tahu kalau misalnya Australia bergerak dari proto Banggai Sula itu bergerak di arah itu kalau misalnya tidak mempelajari tentang itu dinamikanya, batuan yang terdeformasi, ya. Jadi itu saya juga terkesan dengan quote ini sebenarnya. I don't believe in stress. Yang karena selama ini John Ramsey itu menganalisis strain, menganalisis perubahan bentuk. Nah, secara singkat ini ilustrasinya apa saja parameter deformasi yang akan dipelajari. Misalnya, jika ini diaplikasikan tegangan, jadi kita punya istilah tekanan, kita punya istilah tegangan, kita punya istilah tegasan, ya. Jadi harap diperhatikan nanti penggunaannya. Tekanan itu untuk fluida yang biasa digunakan di teman-teman fisika. Tekanan tekanan air, tekanan udara, itu tekanan. Namun pada batuan kita sebutnya sebagai tegangan. Ya, jadi harap ini digunakan dengan selayaknya ya, dengan proper. Ada juga istilah tegasan. Nah, tegasan ini untuk membicarakan sesuatu yang regional, yang besar. Tegasan karena aktivitas lempeng tektonik, ya. Nah, kita kembali. Misalnya, saya punya bentuk awal yang seperti ini, ya. Ini adalah sandbox modeling, ya. Lalu kemudian diperpendek dengan tegasan horizontal seperti ini, ya. Diperpendek, yang pendeknya berubah di sini. Nah, tentu saja hasil pemendekan ini akan berimplikasi pada geometri ini. Yang semula horizontal mungkin saja akan terlipat-lipat, ya, akan patah-patah. Nah, itu. Nah, yang kita jumpai yang sudah terlipat-lipat. Jadi yang kita punya panjang akhir, kita punya panjang awal, kita punya perubahan panjangnya sebesar apa, maka kita bisa menghitung strain-nya. Ya, strain-nya ini bisa berupa pemanjangan, ekstensional, atau pemendekan, kontraksional. Rumusnya juga sederhana. Jadi itu, ya, itu yang dilakukan. Ya, tentu saja analisis yang lain juga ada. Jadi apa tahapannya ini analisis struktur geologi? Nah, di level S1 seperti kalian itu harus melakukan ini. Yang tahapan yang lain yang lebih advance ada. Tapi itu advance, ya. Itu sudah main-main di model numerik, sudah main-main di model fisik, sudah main-main di. Nah, misalnya kita mulai. Yang tahapan paling awal itu adalah analisis deskriptif.
Ini bicara tentang apa? Tentang geometrinya. Ada orientasi, dimensinya. Jadi kalau orientasi ini strike depth, ya, trend plank, ya. Dimensinya ini panjangnya, luasnya, aperturnya, bukaannya. Magnitudonya, berapa besar pergeserannya, ya, dan spasialnya, berapa, di mana dia orientasinya dalam ruang, nanti diplot. Nah ini informasi yang deskriptif. Jika ingin dilanjutkan, maka dilanjutkan dengan analisis kinematika. Berbicara apa ini? Strain. Jadi akan ada studi tentang besar perubahan bentuk dan orientasinya. Jadi yang kalau dia berubah bentuknya itu berubah bentuknya di dimensi mana? Di panjangnya kah, di luasnya kah, di volumenya kah? Jika dia berubah orientasi, dia berubah orientasinya bagaimana? Dia terrotasi kah? Rotasinya itu counter clockwise kah? Atau clockwise kah? Searah jarum jam kah? Apa berlawanan jarum jam kah? Dan seterusnya. Ya, itu. Lalu kemudian dilanjutkan lagi dengan dinamika. Bicara tentang tegangannya. Kita bicara tentang besar dan arah tegangan. Jadi kita nanti misalnya yang contoh kasus, apa saya punya sesar ini ketahuan sesarnya ini sesar geser mengiri, misalnya. Panjangnya 5 km, displacementnya, magnitudonya misalnya ada yang 10 meter, spasialnya ini misalnya ada di lengan tenggara. Nah, dilanjutkan dengan analisis kinematika. Sesar ini menyebabkan berapa besar perubahan bentuk dari batuannya. Tadi, batuannya bergeser 10 meter. Terus orientasinya bagaimana? Apakah dia membuat batuannya berotasi atau tidak? Lalu kemudian masuk di analisis dinamik. Dari arah gaya mana? Dari tegangan berarah manakah yang menyebabkan adanya sesar ini? Gitu. Apakah sesar ini digolongkan sebagai sesar regional? Apakah sesar ini disebut sebagai sesar orde 1 dari sesar regional? Apakah orde 2, orde 3, ataupun sesar unsur penyerta? Nah, itu. Ya. Nah, jika digambarkan dengan diagram alir, maka inilah yang kita punya. Ya, inilah berbagai analisis pada geologi struktur, baik itu menyangkut stres dan strainnya, baik itu menyangkut deformasi brittle dan deformasi ductile-nya, baik itu menyangkut berbagai tahapan analisis, baik analisis geometrinya di awal, analisis dinamikanya ini bicara tentang apa yang tektonik regionalnya maupun analisis kinematikanya, ya. Ini kajiannya baik itu kajian singkapan maupun kajian microstructure. Jadi data-data yang dianalisis lewat sayatan tipis. Ya, itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi itu ya, itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Slide-nya sudah selesai. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Saya mau bertanya masalah kekar, Pak. Misalkan kita jumpai adanya rekahan pada batuan, tapi rekahannya sudah membentuk sudut 90 derajat. Apakah itu masih dikatakan kekar atau bukan, Pak? Terima kasih, Pak. Apa maksudnya membentuk sudut 90 derajat itu apa itu? Maksudnya kan Pak, kalau kekar, Pak, yang sepengetahuan saya mungkin dia membentuk sudut lancip ya, Pak. Tapi kalau misalkan dia sudutnya sudah 90 derajat, apakah masih dikatakan kekar atau bukan, Pak? Enggak, maksudnya diperjelas dulu. Yang kamu lihat kekar yang berpotongan, yang sudutnya itu 90 begitu. Iya. Oke. Lebih detailnya nanti di materi tentang kekar. Namun saya jawab saja gambaran umumnya bahwa kekar bisa hadir dalam bentuk dua
Dua bentuk itu. Makanya kekar ini adalah salah satu unsur struktur geologi yang sulit dianalisis karena kekar bisa hadir baik karena proses-proses tektonik maupun proses-proses non-tektonik. Itu dulu poin. Yang kekar itu sifatnya membuka dan tidak menggeser. Nah, beberapa kesalahan yang sering kita lakukan adalah mengambil kesimpulan bahwa kekar selalu membentuk sudut lancip dan berpasangan. Ya, itu definisi yang berbeda. Yang karena pada poinnya adalah kekar itu yang pertama, rekahan mode 1 yang membuka. Nah, ditentukan apakah dia tektonik atau non-tektonik itu berdasarkan sistematika orientasinya. Jika dia terorientasi dan biasanya terisi vein, maka dia dianggap itu adalah produk tektonik. Jadi yang dia sistematik tapi terorientasi itu semua utara selatan ke barat timur. Tapi ada juga kekar-kekar yang non tektonik. Misalnya saya punya granit, lalu kemudian batuan penutupnya hilang, mungkin karena erosi yang intens, tiba-tiba itu granitnya tersingkap. Nah, singkapan granit ini itu akan menghasilkan rekahan-rekahan baru akibat responnya terhadap pelepasan tegangan. Nah, rekahan-rekahan ini itu biasanya itu tegak lurus sejajar topografinya dan memberikan kesan berlembar. Itu kekar juga. Atau kemudian saya punya intrusi, lalu kemudian intrusinya tersingkap, jadi dia itu membentuk seperti roti sobek yang kotak-kotak, yang ini maksud pertanyaanmu, yang kotak-kotak itu. Jadi saya punya sistem kekar di mana kekar satu dengan kekar yang lain saling memotong namun tegak lurus, itu kekar juga, namun kekar non tektonik. Atau misalnya saya punya sistem kekar yang satu sistematiknya menerus gitu toh, yang satunya itu memotong tegak lurus tapi tidak menerus. Nah, itu juga kekar juga, tapi bukan kekar tektonik. Gitu. Ya. Ya, Pak. Nanti kita akan lebih bahas itu. Yang soal kekar. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Pertanyaan saya, Pak, biasa di lapangan itu kita sering dapat sesar yang tidak kelihatan Pak, garis-garisnya. Itu bagaimana cara menentukan sesarnya itu, Pak? Apakah maksudnya bagaimana cara menentukan jenis sesarnya jika tidak kelihatan itu? Bagaimana kau sebutkan itu sesar kalau tidak ada garis-garisnya? Tidak, Pak. Ada biasa yang tidak kelihatan. Iya, bagaimana kau tahu kalau tidak kelihatan? Di lapangan. Dia tentara, Pak, sudah memotong perlapisan. Nah, itu dia poinnya. Ada perlapisan yang terpotong. Kalau ada perlapisan yang terpotong, berarti kau bisa menjumpai bidang sesarnya, itu kau bisa menjumpai arah pergeserannya. Toh? Kalau bukan naik, normal, dia geser. Toh? Tapi, yang dirimu identifikasi itu adalah sesar berdasarkan separasinya, ya, bukan slipnya. Jadi yang sewaktu kau menyebut bahwa saya punya bidang sesar ini, lalu kemudian yang di atas ini bergeser naik, yang di bawah ini seakan-akan turun, berarti ini sesar naik. Nah, sesar naik yang dirimu sebutkan itu sesar naik separasinya. Artinya dirimu cuma melihat satu sisi saja. Hanya lihat sisi vertikalnya, namun tidak lihat sisi horizontalnya di atas. Nah, makanya waktu analisis lebih lanjut, itu data ini itu belum
Untuk yang keperluan studi geologi yang lain selain struktur geologi itu sudah cukup. Menemukan bidang sesar itu sudah cukup. Namun pada struktur geologi yang dirimu harus bisa mengkombinasikan bidang-bidang sesar tadi dengan berbagai bidang sesar lain yang kau temukan, karena hanya garis-garislah yang menunjukkan arah pergerakan sesar yang sebenarnya. Hanya garis-garis. Menemukan itu harta karun itu. Jarang sekali kita temukan. Itu rezeki itu yang menemukan garis-garis. Nah, jika tidak menemukan garis-garis, tidak masalah. Jika ada bidang sesar. Analisisnya, nanti kita kombinasikan semua bidang sesarnya, lalu kemudian ditentukan tegasan itunya, arah pemanjangan pemendekan umumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya itu saya punya sesar regional yang jangankan garis-garis, bidang sesar di singkapan juga tidak kelihatan. Namun pergeserannya itu terlihat jelas, misalnya di Demnas, terlihat jelas di foto udara. Bagaimana analisisnya? Nah, kita lakukan studi unsur penyerta. Jadi sewaktu sesar terbentuk, jika bidang sesarnya itu terlalu regional untuk diamati pada singkapan, maka kita mencari struktur penyertanya. Apa struktur penyertanya? Bisa macam-macam. Ada rekahan gerus, ada kekar, ada vein, ada lipatan seretan, ada gas fracture, ada banyak. Nah, semua unsur penyerta tadi itu dianalisis dalam stereonet sehingga kita bisa menemukan bidang sesar. Bukan hanya bidang sesar, kita temukan bidang sesarnya, kita temukan net slip-nya sebagai pengganti dari itu, apa garis-garis, lalu kita tentukan jenis sesarnya. Bukan cuma itu, kita juga tahu di mana tegasan yang menyebabkan sesar ini. Jadi lengkap analisis. Ada deskriptifnya, ada kinematiknya, ada dinamiknya. Begitu, Pak. Oh iya Pak, makasih banyak Pak. Ya. Ada lagi? Saya Pak, ingin bertanya Pak. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Mungkin di sini yang saya ingin tanyakan, tadi penjelasan Bapak tentang kekar dan rekahan itu ada perbedaan. Jadi mungkin bisa dijelaskan kembali. Saya kurang mengerti, disederhanakan bahasanya. Kemudian dalam pengambilan data lapangan, apakah data kekar sama data rekahan itu dibedakan juga? Mungkin seperti saja. Iya, Terima jadi kasih. oke, baik Pak Nol. Jadi memang kita tidak bisa simplifikasi ini bahwa kekar itu adalah kekar. Jadi yang mindset kita kan kadang setiap kita menyumpai rekahan, maka kita sebut dia sebagai kekar. Jika Anda studi di jurusan pertambangan, ya oke, fine, kenapa apa-apa. Ya, karena memang mereka hanya fokus pada ada diskontinuitas atau tidak. Mereka tidak peduli genetiknya. Nah, tapi kita peduli. Makanya sewaktu melihat ada bidang diskontinuitas, maka kita perlu bisa bedakan, ini bidang diskontinuitas apa. Nah, yang cara membedakannya tentu saja ada klasifikasinya. Nah, lagi-lagi kembali, rekahan itu bisa hadir dengan 3 model. 4 malah di beberapa referensi. Ada rekahan yang hadir yang karena blok batuan itu memisah, membuka. Ada yang bergeser, ada yang kombinasi, membuka sembari menggeser, ada yang menutup. Nah, itu produk akhirnya apa? Rekahan. Namun, yang menjadi kekar adalah rekahan yang membuka. Namun kalau rekahan yang bergeser, rekahan yang menutup, itu bukan kekar. Nah, makanya saya bilang, kekar itu sudah pasti rekahan. Tapi, tidak semua rekahan itu adalah kekar. Gitu kan. Nah, bagaimana membedakannya di lapangan? Nah, itu juga ada materinya tersendiri. Sabar saja, ya. Tapi secara umum yang biasa kita harus bedakan di lapangan itu, yang pertama kali kita itu tanya, yang kita lihat waktu mengamati rekahan, kita lihat dulu apakah rekahannya membuat bidang batuan, bidang pelapisannya bergeser atau tidak. Nah, kalau dia membuat bergeser, berarti bukan kekar. Kita akan masuk di
definisi rekahan yang lain. Jika dia membuka misalnya, yang saya punya bidang perlapisan ini, lalu kemudian di tengah-tengahnya tadi itu seperti contoh ada ilustrasi, ada seperti bidang-bidang diskontinuitas yang membuka. Ini bukaannya ini variasi, ada yang milimeter, ada yang sentimeter. Apakah ini kekar? Iya, itu kekar. Apakah kekarnya tektonik atau non tektonik? Tunggu dulu, beda lagi itu perlakuannya supaya kita bisa bedakan apakah ini kekar tektonik ataupun non tektonik. Ya, jadi mulai sekarang hilangkan dulu mindset bahwa diskontinuitas yang menghasilkan rekahan itu kekar. Belum tentu kekar. Lalu kemudian jika lihat juga ada diskontinuitas yang membuka, lalu kemudian membuka dengan berbagai ukuran. Nah, belum tentu itu kekar karena tektonik. Belum tentu juga itu kekar karena non tektonik. Ada ciri lain lagi yang harus kita lihat. Gitu. Yang bagian paling sulit itu misalnya kalau kalian TA struktur geologi di bedrock pada profil nikel laterit. Itu rekahannya campur aduk. Ada rekahan karena tektonik yang karena memang tidak mungkin ultramafic yang itu penyusun alas samudra bisa naik menjadi pegunungan tanpa terdeformasi. Pasti di situ akan kelihatan rekahan-rekahan tektonik. Tapi di sisi lain, yang pelapukan yang berlangsung pada ultramafic itu justru akan menghasilkan rekahan-rekahan yang non tektonik. Nah, ada rekahan tektonik, ada rekahan non tektonik bercampur menjadi satu. Nah, itu yang uniknya. Ya, jadi itu nanti akan kita bahas ya, yang lebih detail tentang rekahan. Gitu Pak Nur. Siap, terima kasih Pak. Ada lagi? Izin bertanya Pak, bisa? Baik Pak, saya mau bertanya mengenai misalkan ketika di lapangan terus kita menjumpai adanya sesar, bagaimana cara kita menentukan apakah itu adalah sesar normal atau sesar naik Pak? Dan bagaimana cara kita menentukan yang mana hanging wall dan footwall-nya pada sesar itu? Ini, oke. Oksa, ada bab tentang sesar Oksa. Pelan-pelan saja. Tapi kalau misalnya mau dijawab singkat, sesar itu dibedakan itu pergeserannya setelah kita menentukan bidang sesar dulu. Nah, bidang sesarnya itu nanti akan menentukan yang mana yang akhirnya kita sebut hanging wall, yang mana yang akhirnya kita sebut footwall. Ya, hanging wall itu bidang di atas blok batuan di atas bidang sesar, sedangkan footwall sebaliknya. Untuk penyederhanaan klasifikasi, maka kita selalu berasumsi bahwa jika blok batuan tersesarkan, maka yang bergerak adalah hanging wall-nya. Footwall-nya relatif diam. Itu dulu. Makanya, jadi kalau hanging wall-nya turun, oke, sesar normal. Hanging wall-nya naik, oke, sesar normal. Yang jadi masalah jika saya memiliki strike slip yang deep-nya 90 derajat, maka saya tidak akan punya yang namanya hanging wall dan footwall. Karena kan deep-nya 90 derajat. Tidak ada blok yang di atas, tidak ada blok yang di bawah. Nah, bagaimana caranya menentukan? Itu juga berdasarkan posisi. Gitu. Makanya relatif nanti. Jadi, yang pada prinsipnya pergerakan sesar itu adalah relatif. Relatif satu dengan yang lain. Relatif antara hanging wall, footwall, relatif antara blok yang bergeser. Ya, yang mana yang ada di muka pengamat, yang mana yang ada di belakang. Nah, teknisnya nanti di materi sesar. Ya, biar lebih detail lagi. Tapi gambaran umumnya seperti itu. Harus kita kenali bidang sesarnya, harus tentukan hanging dan footwall, dan harus tentukan yang mana yang bergeser. Jadi harus ada indikatornya. Biasanya kan perlapisan. Biasanya itu bidang perlapisan atau foliasi. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Disebut sesar apa itu Pak yang kalau ada dua bidang hanging wall-nya? Dua footwall-nya Pak, footwall-nya.
dalam perlakuan tunggal itu kita hanya punya satu hanging wall dan satu footwall. Itu poinnya. Dalam penentuan bidang sesar ini, ya. Pergerakan sesar itu kita punya satu hanging wall dan satu footwall. Tapi jika sesarmu itu konjugat, artinya berpasangan, maka akan ada kemungkinan hadirnya dua hanging wall dan dua footwall. Tapi itu jika sesarmu berpasangan. Apa itu sesar berpasangan? Ya nanti pelajari di materi tentang sesar. Ya? Sesar konjugat namanya. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Oke, baik. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan diakses yang slide kuliahnya di Sepada. Yang saya juga meninggalkan oleh-oleh di sana. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat minggu depan. Ya. Saya akan buka grup WA untuk diskusi materi hari ini. Ya, kalau misalnya yang tugasnya juga mau ditanyakan juga boleh. Ya. Oke, baik. Yang terima kasih atas partisipasi Anda semua. Semoga di kelas berikutnya lebih banyak yang antusias, lebih banyak yang bertanya ya. Yang jadi saran saya, yang kalian sudah punya SAP, itu kalian sudah yang punya RPS-nya, lihat materi apa nanti yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi minggu depan itu kita masuk di analisis kinematika, analisis strain. Jadi silakan baca yang referensinya terlebih dahulu ya di buku-buku textbook yang saya berikan. Oke, baik semua. Terima kasih. Izin untuk mengakhiri kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.